Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Narasi Mamora dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan anatomi fisiologi sistem pencernaan. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Pertama, anatomi pencernaan yaitu yang pertama dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Fisiologi dan mekanisme sistem pencernaan. Yang pertama itu dimulai dari mulut, di mana makanan dimasukkan ke dalam mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Yang pertama gigi. Yang pertama itu ada ini gigi. Gigi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama gigi seri yang berjumlah 8 yang terletak di depan mulut dan berfungsi untuk menggigit makanan. Yang 4 di atas dan 4 di bawah. Yang kedua gigi taring yang berjumlah 4 dan menjadi gigi paling tajam untuk merobek makanan, yang terletak 2 di atas dan 2 di bawah. Yang ketiga gigi geraham yang berjumlah 8 dan berfungsi untuk mengunyah dan menggigil makanan. Di samping gigi geraham juga ada gigi premoral yang memiliki jumlah dan fungsi yang sama dengan gigi geraham. Yang keempat, gigi geraham bungsu muncul paling akhir pada saat usia 18-20 tahun. Gigi bungsu biasanya akan dicabut karena menyebabkan nyeri ketika tumbuh dan mendesak gigi yang lain. Ya, ada di dalam mulut juga terdapat bagian lidah, yaitu yang terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur, yaitu ini air liur, di mana air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencerna terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke dalam tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Setelah dari mulut itu masuk ke kerongkongan atau esofagus yang dapat menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan. Selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkong memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan itu masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yaitu 1. Menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Setelah dari lambung yaitu ke usus halus, di mana usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Dinding pada bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan itu dimulai dari proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil yang telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding
usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas yaitu yang berguna untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecahkan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati yaitu yang menghasilkan empedu yang disimpan di kantung empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dari usus halus itu ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat dan gizi lebih maksimal. Setelah dari usus halus itu masuk ke usus besar, di mana usus besar ini berbentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kanan bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu sekum, kolom, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limpa padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecahkan bahan yang tidak tercerna tersebut. Setelah dari usus besar itu lanjut ke rektum dan anus. Di sisi usus besar yang menjadi feses kemudian disalurkan ke area rektum. Rektum ini adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Setelah dari rektum itu lanjut ke anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya itu berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Demikian penjelasan dari anatomi fisiologi sistem pencernaan. Terima kasih.